Kita config dulu nih di sini untuk API key dari Gemini-nya. Karena ini based on Gemini ya. Kenapa pakai Gemini? Nah, karena Gemini bisa pakai gratis. Apalagi kalau kita punya yang Pro, nah itu bisa apa? Limitnya tuh lebih gede daripada yang free. Itu lebih enak lagi. Atau misalkan mau yang free juga bisa, tapi enaknya tuh paling untuk bisa unlimited punya beberapa akun Google gitu. Nah, itu kenapa saya pakai Gemini di sini. Nah, di sini juga disediain beberapa model AI-nya. Jadi, kenapa saya sediain di sini? Karena kemarin pernah saya pas coba-coba case, sebenarnya defaultnya tuh yang ini nih, yang paling enak tuh si Gemini 3 Flash Preview. Ternyata, karena mungkin karena gratis ya, jadi banyak yang pakai. Nah, overload tuh beberapa hari kemarin. Jadi nggak bisa dipakai nih si ini tuh, crash terus, gagal terus. Nah, saya coba ganti model lain. Oh, ternyata bisa nih. Tapi emang hasilnya nggak terlalu, kalau menurut saya nggak terlalu sememuaskan si Gemini 3 Flash. Nah, paling yang cukup mirip-mirip hasilnya sama Gemini 3 Flash itu adalah yang 2,5 Flash sama yang ini nih 31 Pro. Cuma ini kalau Pro tuh, kalau akun free itu kayaknya nggak bisa deh kayaknya. Jadi defaultnya tuh yang ini Gemini 3 Flash. Nah, kalau ini nggak bisa nanti bisa ganti ke model lain. Nah, kalau saran saya kalau misalkan ini nggak bisa pakai yang ini aja. Gemini 2,5 Flash. Nah, opsi lain tuh yang 31 baru terakhir tuh yang 31 Flashlight. Nah, rencananya ke depan tuh saya mau nambahin lagi nih key-nya itu ada opsi kedua lagi dari OpenAI gitu. Jadi buat teman-teman yang punya yang udah langganan OpenAI, nah bisa dipakai di sini. Nah, cuma itu untuk next-nya ya. Masih dalam tahap pengembangan. Jadi belum belum sesuaikan sama apa kebutuhan ini copywritingnya. Baru apa? Baru prototype di sini aja nih di pengaturan key-nya aja untuk sekarang. Kalau untuk yang OpenAI. Nah, yang di bawahnya ini tuh secara default tuh kecentang semua nih. Tiga-tiganya antara copywriting, visual, dan landing page. Jadi ketika kepilih semuanya, satu kali generate tuh bisa langsung ke create tuh antara copywriting, terus prompt visual sama video sama landing page. Jadi seirama tuh bahasanya yang ada di copywriting sama yang di landing page. Nah, itu bisa menaikkan apa namanya? Konversi ya. Karena kan salah satu masalah user tuh kadang gitu tuh, apalagi yang advertiser Meta ya khususnya. Karena itu sebenarnya disesuaikan dengan kebutuhan di pengiklan di Meta Ads si format-formatnya. Nah, biasanya apa ya bisa salah satu apa minimnya konversi itu bahasa yang dipakai di copywriting itu berbeda dengan landing page. Makanya orang tuh jadi ngerasa apa ya kok kok beda ya kok nggak sesuai ya ini bener nggak sih biasanya kayak gitu. Nah, makanya ketika dicentang langsung sini itu akan selaras tuh antara bahasa yang di copywriting yang di iklan yang di ads-nya sama yang di landing page-nya gitu. Atau saya cuma butuh copywriting aja, berarti tinggal di uncheck aja ini. Nah, pilih yang copywriting aja. Terus saya punya butuh visual aja, berarti tinggal cek. Jadi sesuai kebutuhan, bebas ini ya. Nah, terus yang di bawah itu adalah ini mau berapa nih sekali generate tuh? Mau satu aja, atau misalkan dua, tiga, tiga copy langsung. Kalau saya biasanya kalau sekali ngiklan tuh minimal tuh tiga. Kalau saya kebutuhannya. Jadi buat testingnya nih ya, testing iklan lah gitu. Jadi nggak perlu repot apa mikir-mikir lagi gitu. Langsung berat aja tiga langsung testing atau empat lima mah jarang sih biasanya tiga atau empat sih kalau saya. Nah itu kalau udah tinggal dilanjut isi data. Nah di bagian ini tinggal isi aja nama produknya apa, terus kategorinya apa, terus target marketnya siapa, misalkan karyawan atau misalkan oh nggak ada di list ini, nah tinggal pilih yang lainnya. Nah ini kita isi sendiri di sini. Apa nih siapa nih mau apa konten kreator atau apa digital marketer atau apa? Ini bebas ya. Kalau misalkan nggak ada di list ini, tinggal klik yang lainnya aja. Tinggal isi sendiri nanti target marketnya mau ke siapa. Nah kemudian tujuannya, objektifnya. Nah, ini mau apa nih? Mau awareness cuma pengenalan produk aja atau leads atau sales mau jualan atau misalkan tujuannya mau diarahin ke chat gitu. Nah, ini tinggal dipilih. Nah, kalau udah nih target levelnya. Ini mau diarahin ke siapa nih? Cold market, warm market atau hot market. Nah, kalau misalkan belum paham istilah ini, nah ini ada keterangannya nanti ketika misalkan pilih cold market.
Nah, di bawah ada keterangannya nih. Kecil sih, nggak kelihatan ya. Nah, ini contohnya cold market itu adalah belum tahu produk atau brand kita. Dia masih orang umum lah kasarnya. Nah, kalau warm market, nah itu dia udah tahu produk kita tuh udah pernah denger atau niche dari produk kita udah pernah denger tapi dia masih ragu tuh buat belinya. Nah, itu warm market. Kalau targetnya hot market, nah itu udah siap beli nih. Tinggal butuh ajakan aja buat ayo beli gitu. Nah, kasarnya gitu ya. Jadi nanti bahasa yang akan keluar di copywritingnya akan sesuai dengan target level yang kita pilih. Jadi ini penting ya menentuin target level. Nah, selanjutnya adalah tentang USP. Nah, kita punya USP-nya apa nih? Unique selling point atau produk kita tuh apa yang berbeda dengan produk-produk lain yang satu niche atau satu satu produk yang sama gitu. Satu produk sama tapi kita punya keunikan apa nih? Nah, itu bisa jadi nilai plus buat produk kita. Nah, tinggal tulis di sini. Terus manfaat utamanya apa? Ini opsional ya. Kalau misalkan diisi itu lebih bagus. Nanti CI-nya akan lebih akurat lagi dalam bentuk copywriting dan bahasa di landing page-nya. Nah, ini tinggal diisi manfaat utamanya apa di produk kita. Terus nih harganya. Harganya berapa nih yang akan kita jual? Misalkan harga coretnya berapa? Terus harga promonya atau harga yang akan dijualnya di angka berapa? Nah, itu diisi aja di sini. Nah, selanjutnya di sini. Nah, ini baru deskripsi lengkap kita selengkap-lengkapnya atau apa ya sedetail mungkin lah ceritain produk kita tentang apa kegunaannya apa terus eh, targetnya siapa dan lain-lain pokoknya didetailin banget di sini nih biar nanti AI-nya lebih paham. Nah terus ini opsional juga referensi gambar kalau misalkan kita udah punya gambarnya udah punya apa cover produknya atau lainnya nah ini bisa ditambahin supaya lebih sesuai lagi gitu. Nah selanjutnya ini ada konfigurasi terakhir yaitu adalah tentang tema landing page. Nah ini saya cuma nyediain tiga untuk saat ini ya. Karena biasanya ini yang sering saya pakai temanya, yaitu yang gelap, terus putih, yang clean, yang bersih, sama yang eksklusif. Nah, tiga ini. Nah, ini udah ada keterangannya ya. Kalau misalkan mau pilih yang mewah elegan, nah ini tujuannya buat siapa nih cocoknya. Ini udah ada keterangannya. Misalkan kalau yang putih clean, nah ini tujuannya cocoknya buat siapa. Nah, ini udah ada. Jadi sesuaiin aja sama kebutuhan. Terus ini untuk gaya prompt. Nah, gaya promptnya disesuaikan tujuannya untuk siapa. Di sini udah ada listnya. Kemudian ini untuk rasio gambarnya nanti pengen rasio berapa? Mau portrait 9:16 atau landscape di 16:9 atau yang apa? Square gitu, satu-satu. Nah, ini tinggal dipilih. Nah, kemudian di tombol CTA-nya nih, secara default itu nanti bahasnya tuh beli sekarang. Nah, kalau misalkan teman-teman punya apa kata-kata CTA lain, nah tinggal diisi di sini aja, mau di custom. Nah, terakhir adalah metapixel. Nah, ini metapixel kalau butuh tinggal diisi di sini, kalau enggak tinggal kosongin aja. Nah, ini yang penting nih link checkoutnya mau diarahin kemana nanti di landing page-nya ketika orang checkout. Nah, ini penting harus diisi nih. Nah, kalau udah tinggal di generate. Nah, kayak gitu. Udah sesimpel itu sih sebenarnya. Nanti akan keluar tuh hasilnya si copywriting-nya, terus apa namanya? eh prompt image-nya, kemudian satu lagi si landing page-nya. Coba kita sambil demo ya. Saya coba mau ngiklan produk kayak yes, ID produk. Coba ini aja NIN. Oke, contohnya ini nih. Pertama itu isi si namanya dulu nih. Kita isi namanya, misalkan juga Pro. Terus niche-nya ini adalah e-course. Berarti ini pilihnya. Target marketnya saya mau nargetin UMKM deh. Tujuannya saya mau jualan ya, jadi sales pilihnya. Terus target marketnya yang warm market. Karena kebetulan produknya udah pada tahu nih mau nargetinnya tapi dia masih ragu-ragu gitu. Nah ini USP-nya saya coba kosongin dulu aja. Harganya ini di 497. Misalkan saya mau jualnya di 379 contohnya. Nah ini deskripsinya
Saya isi dari sini aja diambilnya. Oke, pokoknya si deskripsi itu sedetail mungkin lah di produknya. Supaya AI-nya lebih memahami produk kita tuh apa sih gitu, kayak gimana. Referensinya ini opsional, boleh diisi boleh enggak. Nah ini saya mau pakai yang mana ya? Eksklusif deh. Ini luxury udah, gambarnya saya mau square, terus CTA-nya misalkan mau ganti jadi apa ya? Ambil promo sekarang. Metapixel saya kosongin dulu aja. Nah, link checkout-nya saya mau pakai ini. Nah, ini link checkout-nya. Wait, gimana? Nah, oke. Kalau udah, ini tinggal di mulai generate massal. Saya belum set ini ya, sorry. Nah, pikir ini penting ya, ini harus di-set dulu Google AI Studio. Nah, ini tinggal klik aja kalau misalkan, jadi nggak usah bingung pilih-pilihnya. Nah, ini tinggal klik aja, aksesnya Google AI Studio, nanti akan langsung diarahin. Nah, kalau udah masuk, kalau misalkan belum ada, tinggal create API key. Kalau udah ada, tinggal langsung copy aja. Contohnya ini saya copy, ini saya pakai yang free. Kalau udah tinggal otomatisasi otomatis. Nah, ini kalau udah sistem itu sambung kayak warna hijau kayak ini, berarti ini udah eh terkonek ya. Nah, tinggal di sini untuk modelnya saya coba dulu yang default dulu nih. Barangkali sekarang udah nggak gangguan si modelnya, atau misalkan nggak banyak request gitu. Oke, sekarang kita mulai generate. Nah, ini sedang proses, nanti nggak tunggu aja. Jadi ini lama prosesnya sesuai dengan yang kita pilih sebelumnya. Misalkan kita pilihnya tiga nih, copywriting, prompt image, sama landing page. Terus kita pilih itemnya di bawahnya tuh empat nih, empat copy. Nah, berarti itu akan lebih lama lagi, beda dengan cuma milih satu item sama satu kopinya gitu. Jadi tergantung yang kita pilih di awal ya. Nah, ini nih langsung kebuat kopinya. Nah, ini hooknya nih kalau pemain Meta Ads. Nah, ini udah tinggal copy paste aja nih ke iklannya. Ini untuk headline-nya, terus ini untuk copywriting-nya. Tapi ini nanti dirapiin lagi ya kalau untuk di apa primary text-nya ini. Ini kan langsung bread satu line sebenarnya kalau di hasil sini. Nah, nanti paling di apa kayak di enter-enter dulu lah. Di kata-katanya supaya nggak numpuk banget kayak gini. Nah, ini untuk description-nya udah ada. Dan nanti CTA-nya ini udah ada. Ini tinggal copy-copy aja. Kalau untuk yang biasa main meta ya. Nah, ini untuk visual video. Nah, di sini cuma saya buatin prompt-nya aja. Belum sampai generate image di tools ini. Nah, nanti kebutuhannya tinggal copy aja si prompt yang ini yang di copy-nya. Nah, yang bagian JSON ini tinggal copy seperti ini. Atau salin ini lebih simpel nih, tinggal salin prompt saja. Nah, ini tinggal klik aja. Nanti otomatis kesalin semua ini. Nah, nanti tinggal kita masukin mau di mana nih generate-nya. Contoh, kita coba ya. Saya biasanya lebih cocok di ChatGPT sih. Nah, kalau saya kebetulan sejauh yang saya coba, yang paling cocok itu adalah si ChatGPT, generate image-nya gitu. Nah, ini tinggal paste aja di sini, terus di enter. Nanti dia akan bikinin tuh. Nah, terus kalau untuk video, nah ini bisa di apa? Kalau saya biasanya kontradiksi AI, karena saya punya langganan di sana, pakai Sora, atau di Sora juga bisa Soranya langsung, kalau yang udah punya langganan, atau bisa juga pakai Nano Banana juga bisa di Gemini, itu bisa, itu terserah di mana aja, tinggal di copy aja ini si promnya. Nah terus, nah ini di bawahnya nih ada landing page-nya. Nah ini landing page-nya udah di ini ya, disesuaikan strukturnya itu, ya tinggal kopas aja. Nah, Kompasnya itu tinggal di sini nih. Ini tinggal diunduh HTML kita. Jadi nanti bentukan outputnya itu dalam bentuk HTML. Nah, kalau untuk copy untuk Scalef, nah ini sebenarnya masih uji coba. Nah, saya apa masih testing-testing nih. Karena tadi pas saya coba itu udah oke sih secara overall. Tapi ada beberapa part yang masih offset gitu ya. Jadi kurang responsif. Tapi nanti mungkin akan coba dimaksimalkan lagi untuk Scalep. Karena mungkin di sini ada teman-teman yang pakai Scalep juga nih.
Nah, ini bisa dipakai. Nah, cuma untuk Skype itu bukan bukan import ya nanti, tapi di copy. Nah, ini ada keterangannya saya kasih. Jadi untuk Skype nanti di copy-nya tuh kita buka landing page-nya, misalkan landing page baru, terus kita ada komponen namanya HTML. Nah, itu tinggal diklik terus di kita paste di sana. Nah, itu. Tapi kalau misalkan yang pakai apa landing page-nya yang manual, yang HTML, nah ini lebih enak lagi. Ini tinggal unduh terus tinggal kita paste di page-nya aja. Atau misalkan perlu sesuaiin, tinggal di custom lagi gitu. Nah ini hasilnya. Nah ini untuk part-partnya tinggal diubah. Misalkan saya nggak butuh nih video ini. Nah ini bisa disesuaikan di sini. Contohnya ya. Nah ini nih kita bisa custom lagi di sini. Contohnya saya ingin nama di tombol CTA-nya ganti jadi beli sekarang misalkan. Nah ini nah ini Kang sekarang kan ambil promo sekarang nih karena saya tadi pas ngebuat di awalnya ini nih CTA-nya. Nah ternyata oh saya nggak cocok nih misalkan. Nah, saya mau ganti jadinya beli sekarang gitu. Nah jadinya kayak gini. Nah tinggal bilang aja di sini. Ini saya udah siapin juga buat nge-custom si eh apa lah landing page-nya. Kalau udah tinggal di play. Nanti si AI-nya akan bikinin ulang gitu. Nah, kalau misalkan masih belum sesuai juga, nah tinggal ngobrol aja di sini. Pokoknya maksimalkan aja di kolom ini ya. Oh saya nggak butuh nih si buat chatnya gitu, ngechat ke WA-nya. Nah ini tinggal dihilangin aja, bilang aja. Saya nggak butuh untuk chat WA, tolong hilangkan. Nanti akan dihilangkan sama AI-nya. Oke, kami kayak gitu. Nah ini udah selaras nih antara copywriting yang di iklan sama bahasa yang ada di landing page. Nah, selanjutnya ini kan tadi saya bikin 3 angle ya. Nah, angle kedua ini ada di tab 2, angle ketiga ada di tab ketiga. Oh, udah beres nih kayaknya. Coba kita lihat ya tadi sih. Nah, ini yang pertama. Nah, udah ganti aja dibeli sekarang. Sesuai dengan apa yang kita suruh di sini. Jadi pokoknya kalau misalkan belum sesuai, tinggal kita minta aja dia mau kayak gimanain lagi gitu. Mindset diri saya jadi pengusaha. Dulu takut gagal, sekarang malah suka. Network makin solid, peluang makin luas. Dari produk Indonesia sampai market kelas atas. Lo nunggu apa, masih mau stuck? Gue udah gas, sekarang lo ikut. Deep Academy bukan cuma edukasi. Ini jalan ninja buat financial legacy.